Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022 adalah Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, pasal 5, ayat 1 sampai 3. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1, ayat 12 sampai 20. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 23 ayat 35 sampai 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Pada hari ini, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 dalam ensiklik yang berjudul Quas Primas atau yang pertama, dan diperingati pada hari Minggu terakhir tahun liturgi karena membantu umat untuk merenungkan Kristus sebagai Raja dan Tuhan, juga untuk merenungkan tentang kedatangan kedua Yesus Kristus pada penghakiman terakhir dan akhir dunia. Paus sendiri adalah saksi dari masa yang penuh gejolak dalam sejarah dunia. Hari raya itu ditetapkan dengan maksud untuk menegaskan kembali dan memfokuskan kembali iman dan rasa hormat kita kepada Yesus Kristus yang adalah Raja keselamatan. Umat beriman memperoleh atau diberi kekuatan dan keberanian dari perayaan ini
karena kita diingatkan bahwa Kristus harus memerintah dalam hati, pikiran, kehendak, dan seluruh diri kita. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang seruan seorang penjahat yang dihukum bersama Yesus. Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nyatalah di sini, Yesus sebagai seorang pemberi pengampunan dan keselamatan pun kepada orang yang berdosa dan yang bertobat. Ia bukan seperti raja-raja dunia yang tidak mau memberi dan tidak mau berkorban. Malah para penjaga dan pasukan akan berkorban untuk menjaga keselamatan dirinya. Lebih dari itu, kisah ini berada dalam konteks Yesus dipaku di kayu salib sebagai seorang raja yang memberi diri bahkan nyawanya sebagai penebusan untuk keselamatan umatnya. Amat sangat langka terdapat raja dunia yang mau mengambil langkah dan jalan ini, yakni mau berkorban untuk keselamatan rakyatnya. Raja dunia sulit bahkan tak sudi berkorban, apalagi menyerahkan nyawanya. Hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, tidak menampilkan kekuasaan, tetapi menampilkan diri sebagai seorang hamba yang melayani umatnya dengan seluruh hidupnya, bahkan dengan penyerahan nyawanya di kayu salib. Saudaraku terkasih, pada bacaan pertama ditampilkan sosok Daud. Tidak seperti kedua raja lainnya, Saul dan Salomo, ia adalah seorang raja yang setia kepada Allah. Dikisahkan di sana bahwa sepeninggalnya Raja Saul, semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron dan memintanya untuk menjadi suku Israel, karena dua suku Israel lainnya sudah terlebih dahulu datang kepadanya di Hebron dan memintanya untuk menjadi raja atas mereka. Memang nyatanya putra Daud, Salomo, yang membangun bait Allah di Yerusalem. Namun sayangnya, kemudian kerajaan Salomo hancur oleh pasukan Babilonia, tepatnya pada tahun 586 sebelum Masehi, dan sejak saat itu, kerajaan itu tak pernah hadir lagi, lenyap untuk selama-lamanya. Janji Allah bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya lewat keturunan Daud seolah-olah tak terpenuhi. Tetapi kita ingat bahwa Yesus anak Daud, keturunan Daud, dialah yang mengokohkan kerajaan Allah untuk selama-lamanya sebagai raja, dan pada saat itulah nubuat itu terpenuhi. Hari Raya Kristus Raja menunjukkan bahwa Kristus adalah pribadi yang sangat berbeda. Dia datang untuk melayani semua, siapapun yang mendengarkan suara Yesus dan percaya kepadanya adalah anggota kerajaan Allah. Yesus benar-benar Raja kita ketika kita secara sadar
menjadi umat-Nya ketika kita mendengarkannya, mencintainya, melayaninya, dan mengikutinya serta melakukan firman-Nya. Semoga kita semakin membiarkan Yesus meraja atas hidup kita, di mana nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan cinta kasih ditegakkan lewat praktek hidup kita setiap hari. Jika tidak, perayaan ini hanya menjadi sekedar perayaan biasa. Tetapi Kristus benar-benar menjadi Raja keselamatan semesta kalau setiap orang yang percaya sungguh melakukan kehendak-Nya, dipimpin oleh Roh, dan dihantar kepada keselamatan. Hanya atas cara demikian, umat beriman merasa diberkati, dilindungi, diselamatkan, karena daya kekuasaan kebenaran dan cinta kasih sungguh meraja. Semoga demikian. Amin.